Usaha pencurian jasad Nabi Muhammad. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terletak di dalam area Masjid Nabawi. Lokasi ini dulunya merupakan kamar sang istri, Aisyah. Di dalam Masjid Nabawi juga ada area yang disebut Raudah atau Taman Surga. Makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat, kemudian di belakang beliau, dikatakan di belakang karena menghadap kiblat, terdapat makam Abu Bakar As-Siddiq dan posisi kepala Abu Bakar sejajar dengan bahu Rasul. Di belakang makam Abu Bakar terdapat makam Umar bin Khattab dan posisi kepala Umar sejajar dengan bahu Abu Bakar. Di zaman Nabi kamar beliau berdindingkan pelepah kurma yang dilapisi dengan bulu. Kemudian di zaman pemerintahan Umar bin Khattab dinding kamar ini diperbaiki dengan bangunan permanen. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah, ia kembali merenovasi kamar tersebut, lebih baik dari sebelumnya. Setelah dinding tersebut roboh dan menyebabkan kaki Umar bin Khattab terlihat, kemungkinan roboh karena faktor alam sehingga tanah makam tergerus dan kaki Umar menjadi terlihat, Umar bin Abdul Aziz kembali membenahinya dengan bangunan batu hitam. Setelah itu diperbaiki lagi pada tahun 881 Hijriah. Subhanallah. Kejadian ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi bahwa jasad seorang yang mati syahid itu tidak hancur. Umar bin Khattab syahid terbunuh ketika menunaikan sholat subuh. Setidaknya ada 4 kejadian usaha pencurian jasad Nabi. Pertama, pencurian jasad Nabi di makamnya pertama kali dilakukan oleh seorang pimpinan dinasti Ubaidiyah, Al-Hakim bin Amrillah, wafat 411 Hijriah. Ia memerintahkan seorang yang bernama Abu Al-Futuh Hasan bin Ja'far. Al-Hakim memerintahkan Hasan bin Ja'far agar memindahkan jasad Nabi ke Mesir. Namun dalam perjalanan menuju Madinah angin yang kencang membinasakan kelompok Abu Al-Futuh Hasan bin Ja'far. Kedua, gagal pada upaya pertamanya, Al-Hakim bin Amrillah belum bertaubat dari makar yang ia lakukan. Ia memerintahkan sejumlah orang untuk melakukan percobaan kedua. Al-Hakim bin Amrillah mengirim sekelompok orang penggali kubur menuju Madinah. Orang-orang ini diperintahkan untuk menetap beberapa saat di daerah dekat Masjid Nabawi. Beberapa saat mengamati keadaan, mereka mulai melaksanakan aksinya dengan cara membuat terowongan bawah tanah. Setelah dekat dengan makam, orang-orang menyadari adanya cahaya dari bawah tanah, mereka pun berteriak, "Ada yang menggali makam Nabi kita!" Lalu orang-orang memerangi sekelompok penggali kubur ini dan gagallah upaya kedua dari Al-Hakim bin Amrillah. Kedua kisah ini selengkapnya bisa dirujuk ke buku Wafa al-Wafa, 2653 oleh As-Samhudi. Ketiga, upaya pencurian jasad Nabi kali ini dilakukan atas perintah Raja-Raja Nasrani Maroko pada tahun 557 Hijriah. Saat itu Nuruddin Az-Zanki adalah penguasa kaum muslimin di bawah Khalifah Abbasiyah. Dalam mimpinya Nuruddin Az-Zanki bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan, "Selamatkan aku dari 2 orang ini." Nabi menunjuk 2 orang yang terlihat jelas wajah keduanya dalam mimpi tersebut. Nuruddin Az-Zanki langsung berangkat menuju Madinah bersama 20 orang rombongannya dan membawa harta yang banyak. Setibanya di Madinah, orang-orang pun mendatanginya, setiap orang yang meminta kepadanya pasti akan dipenuhi kebutuhannya. Setelah 16 hari, hampir-hampir seluruh penduduk Madinah datang menemuinya, namun ia belum juga melihat 2 orang yang ditunjuk oleh Rasulullah dalam mimpinya. Ia pun bertanya, "Adakah yang tersisa dari penduduk Madinah?" Masyarakat menjawab, "Ada, 2 orang kaya yang sering berdharma, mereka berasal dari Maroko." Masyarakat menyebutkan tentang kesyalehan keduanya, tentang syalatnya, dan apabila keduanya dipinta pasti memberi. Ternyata 2 orang inilah yang dilihat Az-Zanki dalam mimpinya dan keduanya sengaja tinggal sangat dekat dengan kamar Nabi. Az-Zanki menanyakan perihal kedatangan mereka ke Madinah. Keduanya menjawab mereka hendak menunaikan haji. Az-Zanki menyelidiki dan mendatangi tempat tinggal mereka, ternyata rumah tersebut kosong. Saat ia mengelilingi tempat tinggal 2 orang Maroko ini, ternyata ada sebuah tempat semisal ruangan kecil yang ada lubangnya dan berujung di kamar Nabi. Keduanya tertangkap basah hendak mencuri jasad Nabi, keduanya pun dibunuh di ruang bawah kamar Nabi tersebut, sumber Wafa al-Wafa 2648. Keempat, upaya pencurian jasad Nabi oleh orang-orang Nasrani Syam. Orang-orang ini masuk ke wilayah Hijaz, lalu membunuh para peziarah kemudian membakar tempat-tempat ziarah. Setelah itu mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengambil jasad Nabi di makamnya. Ketika jarak mereka dengan kota Madinah tinggal menyisakan perjalanan 1 hari, mereka bertemu dengan kaum muslimin yang mengejar mereka. Mereka pun dibunuh dan sebagiannya ditangkap oleh kaum muslimin,
Rihlatu Ibnu Zubair halaman 31-32. Itulah cerita singkat usaha-usaha kaum kafir untuk mencuri jasad Rasulullah, namun selalu gagal. Adapun amalan bid'ah terkait dengan ziarah ke makam Nabi, sering dijumpai peziarah Masjid Nabawi mengusap-usap kamar Nabi ini, bahkan ada yang menciuminya dalam rangka mengharap berkah. Ibnu Taimiyah mengatakan, ulama telah sepakat, barang siapa yang berziarah ke makam Nabi Muhammad atau ke makam Nabi selain beliau atau makam orang-orang syaleh, makam sahabat, makam ahlul bait, atau selain mereka, tidak boleh mengusap-usap atau menciumnya. Bahkan tidak ada satupun benda mati di dunia ini yang disyariatkan makam Nabi Muhammad untuk dicium kecuali Hajar Aswad, Majmu Fatawa, 27-29. Tidak boleh juga untuk tawaf mengelilingi kamar Nabi. Tawaf adalah salah satu bentuk ibadah, dan tidak diperkenankan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ada juga dijumpai sebagian peziarah Masjid Nabawi yang bersujud mengarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini semua adalah ritual-ritual yang haram dilakukan ketika berziarah ke makam Rasulullah atau Masjid Nabawi.